Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haris Cyber Law, Human Rights and Social Justice Cyber Law. Video ini adalah merupakan video kelima yang membahas daripada peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan daripada Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa SH SIK MH, dan juga mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara, dan juga mantan Kapolsek Tanah Baru Kalibaru, mantan Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok Jakarta. Perlu diketahui bahwa kejadian penangkapan itu adalah merupakan proses daripada pengembangan kasus yang terjadi, di mana pada saat itu tertangkaplah Kompol Kasranto yang tidak lain sang Kapolsek Kalibaru ini, yang kemudian dari Kompol Kasranto ini kemudian ada ditangkap juga Anita. Setelah Anita kemudian ditangkaplah dramanya. Jadi drama penangkapannya seperti ini. Kompol Kasranto itu ditangkap, kemudian dari Kasranto dipakai memancing untuk menangkap Anita. Anita sebenarnya curiga. Anita ini tidak lain adalah Linda Pujastuti, ya, Linda Pujastuti. Kemudian dari Linda Pujastuti ini kemudian ditangkap melalui Kasranto. Lalu dari Linda ini kemudian dipakai memancing untuk mendatangkan daripada Dodi. Tapi saat itu yang datang bukan Dodi, yang datang itu anggotanya Dodi yang bernama Samsul Ma'arif. Tapi Samsul Ma'arif kemudian menyanyi lagi bahwa masih ada barang bukti seberat 2 kg itu di rumah Dodi. Maka kemudian Polda Metro Jaya langsung mengikuti Dodi ke rumah orang tuanya di Harjamukti Cimanggis Depok dan menemukan 2 kg sabu di rumah orang tua tersangka. Setelah itu kemudian Dodi juga mau memberikan keterangan bahwa sumber daripada narkotika ini itu berasal dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Maka dilakukanlah penangkapan kepada Teddy Minahasa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urin kepada Teddy Minahasa. Apa hasilnya? Ternyata positif. Positif untuk Teddy Minahasa dari pemeriksaan urin yang dibuat bahwa dia positif menggunakan sabu. Itu dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri. Meski demikian, keterangan daripada kejadian itu bahwa pemeriksaan urinnya positif itu dibantah oleh penasihat hukum. Penasihat hukumnya yakni Henry Yosodiningrat dengan alasan bahwa positif tersebut itu karena telah dibius untuk tindakan medis pada lutut. Tindakan medis pada lutut. Jadi itu keterangan daripada penasihat hukum, dalam hal ini Henry Yosodiningrat. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2022 ada hal yang menarik untuk kasus ini. Kenapa? Karena terjadi pergantian penasihat hukum dari Henry Yosodiningrat, kemudian dipindahkan dan diganti oleh Hotman Paris Hutapea. Jadi Hotman Paris Hutapea menggantikan daripada Henry Yosodiningrat. Pada saat pergantian tersebut terjadi beberapa perubahan. Jadi tanggal berapa tadi? 23 Oktober 2022 terjadi pergantian daripada penasihat hukum. Lalu kemudian pada tanggal 21 November 2022 ada hal yang berbeda atau terjadi. Kenapa? Karena setelah itu terjadi pencabutan pada tanggal 19 November 2022. Ya. Itu terjadi pencabutan BAP. Jadi BAP sebelumnya yang disampaikan oleh
Teddy Minahasa mengenai kasus ini itu menyampaikan mencabut daripada keterangan, baik keterangan BAP 1 dan juga keterangan kepada saksi, kepada Dodi dan juga kepada Anita. Mencabut, dan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa bahwa pencabutan tersebut tidak menggugurkan pidana dan proses hukum masih terus berlangsung. Hotman Paris berargumen bahwa kepemilikan sabu yang disangkakan ke kliennya sebanyak 5 kg adalah mengherankan. Ya, katanya mengherankan. Kami juga heran, Pak Hotman. Ketika Hotman Paris menyatakan bahwa dia heran, dia disangkakan kepada kliennya, kami juga heran. Kok bisa ada pertukaran barang bukti seberat 5 kg? Dan itu harganya tidak main-main, 2 miliar itu. Kalau dia sama dengan penjualan yang kemarin itu 1 kilo adalah 400 juta seperti disebutkan oleh Anita. Herannya daripada Hotman Paris ini karena dia menganggap bahwa barang bukti tersebut masih utuh di Kejaksaan Agam. Masih utuh di Kejaksaan Negeri Agam. Ini Hotman Paris kayaknya tidak membuka daripada berita-berita sebelumnya. Pada berita sebelumnya, ini Hotman Paris menyebutkan bahwa diduga ada 46 kg sabu-sabu yang menjadi barang bukti. Jadi saya sampaikan kepada Bung Hotman bahwa sebenarnya bukan 46 atau 47. Buka itu website polri.go.id bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polres Bukit Tinggi itu 41,4 kg. Kok bisa jadi 46 kg? Yang kasih masuk 5 kg ini siapa, Bung Hotman? Ya kan? Yang benar itu 41,4 kg, 35 kg-nya itu dimusnahkan. Berarti ada 6,4 kg yang Anda maksud itu adalah dikuasai oleh Kejaksaan Tinggi Agam. 35 kg itu dimusnahkan, 6,4 kg itu dikuasai oleh Kejaksaan Negeri Agam. Dari 35 kg ini dimusnahkan, 5 kg inilah yang ditukar dengan tawas. Jadi tidak ada penambahan 46 sampai 47 kg. Ngawur juga ini. Persoalan bahwa siapa punya 5 kg ini kan yang menjadi polemik. Dodi mengatakan bahwa 5 kg itu adalah merupakan hasil penggantian daripada barang bukti 35 yang harusnya dimusnahkan. Ternyata hanya 30 yang dimusnahkan, 5 kg-nya itu diganti dengan tawas. Berarti barang bukti 5 kg inilah yang kemudian dibawa ke Jakarta. Tapi kemudian Teddy Minahasa menyatakan bahwa saya tidak pernah memerintahkan daripada Dodi Prawira Negara untuk menjual daripada barang bukti tersebut. Itu keinginan pribadi daripada Dodi Prawira Negara. Boleh saja Teddy Minahasa memberikan argumen seperti itu. Tapi hal yang menarik daripada pemeriksaan forensik, digital forensik menyebutkan bahwa ada sebuah percakapan antara Teddy Minahasa dengan Anita Cepu yang tidak lain adalah merupakan Linda Pujastuti yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 yang menyebutkan bahwa ada barang 5 kg posisinya ada di Riau. Pertanyaannya, barang apa yang dijelaskan oleh seorang Teddy Minahasa kepada Anita? Barang apa kira-kira? Cincin. Mungkin batu cincin yang dimaksud oleh Pak Kapolda, ya, mantan Kapolda itu. Itu satu. Yang kedua, Dodi Prawira Negara dengan Anita Cepu ataupun kemudian Linda Prawira Negara, tidak ada hubungan Dodi dengan Anita. Tidak ada hubungan. Yang menghubungkan keduanya ini adalah Teddy Minahasa. Karena Teddy Minahasa yang mengirimkan nomor HP ke Dodi Prawira Negara. Kira-kira pemirsa, penonton itu bisa menyimpulkan seperti apa coba ini? Ketika Teddy Minahasa mengatakan bahwa saya tidak pernah menyuruh Anda untuk menjual daripada narkotika ini.
Tapi kira-kira apa makna daripada chat yang dikirim pada tanggal 23 Juni itu? Yang menyebutkan bahwa ada barang 5 kg, carikan lawan. Ini barang apa coba ini? Posisi barang ada di Riau. Barang itu ada di Riau, dicarikan lawan. Kira-kira barang 5 kg ini ayam yang dicarikan lawan. Ternyata kita bisa lihat bahwa Linda menjawab, apakah barang bisa dibawa ke Jakarta? Ini barang apa nih? Ya kan? TM menjawab, cari pembeli di Riau. Berarti kalau dia cari pembeli di Riau, berarti maknanya itu adalah barang yang bernilai. Kira-kira begitu. Barang yang bernilai dan pembelinya bisa di Riau, bisa di Jakarta. Ternyata jawaban daripada Linda Pujastuti adalah tidak ada jaringan pembeli di Riau. Teddy Minahasa kemudian memberikan nomor daripada Linda Pujastuti ke Dodi Prawira Negara. Baik, saya kira itu. Yang jelas kasus ini sementara bergulir. Ada upaya yang dilakukan oleh pengacara Teddy Minahasa, dalam hal ini Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara kondang, yang menyebutkan bahwa 41,4 kg itu 35 kg sudah dimusnahkan dan selebihnya adalah menjadi barang bukti yang ada pada pihak Kejaksaan Negeri Agam. Kita setuju di situ. Tapi kita tidak setuju ketika misalnya Hotman Paris itu menyebutkan bahwa barang bukti itu bukan 51,4 kg tapi 46,47. Saya menjadi heran 5 kg-nya dari mana, ya kan? Kenapa? Karena 41 ini sudah jelas sekali bahwa yang dimusnahkan 35, yang 6 kilo ini menjadi barang bukti milik kejaksaan. Kok tiba-tiba menjadi bertambah hingga menjadi 46-47 ya? Itu dari konferensi pers yang disebutkan yang bersangkutan pada saat hukum beliau. Saya kira itu barangkali menjadi penjelasan kita semua. Penting dan silakan isi pada kolom komentar. Yang jelas kasus ini sementara bergulir. Mudah-mudahan negara kita ini akan terlindungi daripada proses peredaran narkotika yang saat ini semakin menakutkan dan mengerikan, karena pihak kepolisian pun ikut terlibat menjadi pengedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.